Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, fi hadhihi layla, di malam hari ini kita bersyukur kembali kepada Allah Jalla wa Ala karena banyak sekali nikmat yang disadari maupun yang tanpa kita sadari, di mana Allah berikan dalam bentuk tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi karunia, kesempatan untuk menuntut ilmu, petunjuk, dan berbagai macam rahmat serta inayahnya yang patut untuk kita syukuri dan senantiasa untuk kita syukuri. Dari perjalanan kita mempelajari ilmu lughah al-Arabiyah sampai saat ini dan sejauh ini, perjuangan demi perjuangan, rintangan yang kita hadapi bersama di khusus bahasa Arab kelas Ikhwan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bagi kita, dan ujian itu bagian bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Ujian yang dihadapi seorang mukmin akan membuahkan dua pilihan. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketetapan dan ujian yang Allah berikan. Yang terberat adalah ujian hidup tentunya. Ujian bahasa Arab tidak seberat ujian hidup. Dan diantaranya ada ujian hidup, ujian bahasa Arab, dan berbagai macam ujian. Ya, ini bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang beriman dalam menuntut ilmu. Ya, bagi siapa yang ridha, maka Allah akan ridha dengan ketetapan dan dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pilihan kedua, wa man sakhita falahu sakhatah. Barang siapa yang murka, menolak takdir, menolak ujian, gagal dalam mengikuti ujian, lalu dia putus asa dari rahmat Allah, lalu dia menyalahkan Sang Pencipta langit dan bumi, maka Allah pun akan murka kepadanya. Na'udzubillah. Hidupnya akan merana, gelisah, galau, merana dalam setiap aktivitasnya. Dan kalau kita lanjutkan pembahasan ini, mungkin waktunya akan habis. Oleh karena itu, setiap belajar, setiap menuntut ilmu pasti ada ujiannya. Dan diantaranya adalah kebetulan ini akan ada ikhtibar. Ya, al-ikhtibarul akhirus sana. Ya,
yaitu ikhtibar ujian di akhir tahun 2023 ya, yang akan kita selenggarakan di hari Jumat pekan depan ya, di hari Jumat pekan depan, tepatnya di tanggal 22 ya, di tanggal 22 Desember 2023. Dan qadarullah wa masyafa'al, mohon maaf sebelumnya kemarin tidak bisa hadir karena kondisi yang tidak memungkinkan ya. Maka hari ini kita akan memberikan aturan dan kisi-kisi berkaitan dengan ikhtibar di pekan depan. Mungkin ikhwan antum sekalian sudah tahu dari istri antum ya, para istrinya tentang ikhtibar, bagi yang istrinya mengikuti ikhtibar juga. Akan tetapi insya Allah soalnya berbeda. Ya, soalnya berbeda tentang ikhtibar kita, berbeda dengan kelas A ataupun kelas E ataupun kelas D. Ya. Dan insya Allah siap ya, ya ikhwan, untuk ikhtibar di pekan depan. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Ya. Ini bagian ikhtiar kita agar kita semakin murojaah dan semakin mengerti akan pentingnya ilmu lughah al-Arabiyah. Nah, di hadapan antum sekalian, di sini ada dalam bentuk PDF ya, aturan-aturan ya berkaitan dengan ikhtibar tahriri atau ikhtibar ujian tertulis ya. Yang pertama, mohon diperhatikan dan bagi yang tidak hadir nanti akan ada link YouTube ya yang akan kita share. Yang pertama, insya Allah pekan depan akan diadakan ikhtibar tahriri. Biasanya kita ikhtibar ada dua jenis ya. Yang pertama ikhtibar tahriri dan ikhtibar syafa'i ya. Yaitu ujian tertulis dan ujian lisan ya. Di tahun ini kita tiadakan terlebih dahulu ujian lisan untuk bisa fokus kepada materi, kaidah, susunan kalimat, mufradat, dan bagaimana mengimplementasikan ilmu-ilmu ini di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ikhtibar hanya dalam bentuk tertulis saja. Fahimtum insyaallah? Fahimna Fahimna insyaallah. insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Yang kedua, untuk teknis pengerjaannya adalah di pukul 19.45 di hari Jumat ya, pekan depan. Ikhwan sekalian join ya di kelas via Zoom ya seperti biasa ya. Kemudian soal akan di-share ya dalam bentuk PDF ya. Nah, di sini salah ya ummahat nih, kita salah ya. Menyalin ya, antum menyalin soal ke dalam kertas masing-masing. Jadi soalnya ditulis dulu dari pukul 19.45 ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna Insyaallah. insyaallah. Yang ketiga, waktu pengerjaan ya menjawab ikhtibar itu mulai pukul 19.45 sampai dengan 21.30 ya. Karena mungkin ada beberapa hal di antara antum yang ada uzur, mungkin bagi yang ada uzur nanti aturannya berbeda ya. Yang tidak bisa hadir ya, terutama tidak bisa hadir di Zoom ya, itu yang tidak bisa hadir akan ada aturan yang berbeda. Insya Allah dimudahkan ikhtibar kita. Yang sedang sakit mungkin, yang sedang ada kerjaan di kantor ya, bisa dikerjakan di esok hari ya, di hari libur ya. Dan tentunya apa namanya, nilai di
pertemuan Zoom dari 1945 sampai dengan dikerjakan 21.30 nilainya akan ada penambahan dibandingkan pengerjaan di hari lain. Ya, fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Yang keempat, ya pengumumannya adalah soal berjumlah 5 ya, 5 soal. Ada 5 soal saja, tidak banyak. Ya, boleh dikerjakan dengan open book atau kitab maftuh ya. Buka kitab boleh ya, ataupun diskusi dengan orang lain boleh. Ya, antum mau diskusi sama istri antum boleh, monggo silakan. Ya, mau diskusi dengan orang lain juga boleh. Ya, boleh searching ya menggunakan googling ya juga boleh. Ya, pakai kamus juga boleh. Buku catatan dan lain sebagainya. Ya, itu diperbolehkan. Ya, fahimtum insyaallah? Fahimna Baik, insyaallah. 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 Baik. Dan soalnya nanti akan ada pendalaman ya di sini dari 5 soal. Satu soal anaknya 2 mungkin gitu ya. Nah, nomor 2 anaknya 3 ya kan, banyak anak banyak rezeki ya. Ya. Nah, jadi soalnya 5 tapi ada anaknya. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Baik. Lalu berikutnya ya, yang ke-6 ya, 3, 4, 5, yang kelima afwan, yang kelima, soal ditulis dengan tinta hitam. Nah, jadi ada penulisan menggunakan pulpen berwarna hitam. Ya. Sedangkan jawaban yang antum akan tulis menggunakan pulpen bertinta biru. Ya, agar yang pertama faedahnya ya, bisa membedakan antara pertanyaan dengan jawaban. Yang kedua, ini kita mencoba mengikuti standarisasi di beberapa universitas di Arab Saudi. Ya, di mana tinta hitam itu digunakan untuk soal, tinta biru itu digunakan untuk menulis jawaban, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Fahim tum insyaallah? Fahimna insyaallah. Paham, insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, baik. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ya, ikhwan? Itu Ustaz materi ikhtibar dari Durusologho jilid 1 sampai 4 ini kalau yang ini yang sampai mana Ustaz ya bahasanya? Oh iya. Ini yang Halaman. berikutnya nih, pertanyaan belum kita bahas. Oh, belum ya. Ya, iya. Ya. Poin berikutnya, materi ikhtibar dari kitab Durusologho jilid 1 ya. Kan Durusologho ada 3 jilid nih, ikhwan. Ya. Nah, kita masih jilid pertama di Dars al-Awwal atau Darsul Awal tentang mubtada khabar dan ad-Darsul Rabi' tentang mudhafun ilaih sampai dengan ad-Darsul Rabi'. Ya, jadi nanti akan ada tuh yang namanya susunan mubtada khabar ya. Seperti apa bentuknya, apa yang dimaksud dengan mubtada khabar secara bahasa ya. Lalu ada juga huruf jar. Ya, huruf jar itu ada berapa? Contohnya seperti apa? Contoh kalimatnya, buat kalimatnya. Ya, ini contoh-contoh saja ya. Ya. Sampai ad-darsul rabi'. Insya Allah tidak akan keluar dari kitab. Hanya saja mungkin ada jebakan-jebakan gitu ya. Yang mungkin antum merasa ini udah paling benar nih. Ya. Tapi karena kurang teliti, ya, jadinya bisa keliru. Hati-hati di sini. Ya, karena sudah banyak yang terkena jebakan di kelas A, kelas E maupun kelas D. Ya,
seperti itu. Fahim tuh insyaallah? Ustaz nanya, Ya, eh, silakan. itu kalau di buku berarti buka sampai halaman itu sampai 36 ya Pak? 36, betul. Ya, sampai halaman 36. Ya, jadi pelajaran kelima tidak. Hanya pelajaran keempat. Kan kita sudah selesai sampai pelajaran keempat ya? Kelima ya? Iya Belum sampai semua sih. Iya, belum semua gitu ya. Jadi kita sampai pelajaran keempat saja. Jadi nggak akan masuk itu anggota badan yang berpasangan, nggak masuk insya Allah. Ya. Hanya pembahasan tentang penggunaan mudhaf wa mudhafun ilaih. Apa itu mudhaf, apa itu mudhafun ilaih, apa itu contohnya seperti apa ya. Nanti akan keluar di situ. Ya, tidak akan keluar dari pembahasan itu insya Allah. Fahim tum insya Allah? Fahimna insyaallah. Ya, insya Allah. Ya. Baik, berikutnya kita akan bahas jenis soal bervariasi. Di antaranya mengkaitkan teori dengan ayat Al-Qur'an. Nah, ya, tugas-tugas yang dahulu kala antum pernah setorkan, ya ada di sini ada Pak Andriana, ya Pak Pandu dan juga Pak Aryan, ya. Maka itu nanti akan keluar. Ya, contoh misalkan mudhaf wa mudhafun ilaih di dalam Al-Qur'an. Nanti akan disebutkan ayat Qur'annya. Antum tinggal cari saja. Ya, contoh mubtada khobar di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi ini berkaitan dengan ayat Al-Qur'an saja, ya. Yang ada huruf jarnya misalkan yang sudah kita pelajari ya. Ya, min syarril waswasil khannas misalkan. Oh, ada min. Nah, itu huruf jar setelah min menjadi kasroh, jadi diharokati. Dan diartikan apa maksudnya dari ayat ini. Terjemahannya apa. Dan fawaid. Nah, fawaid itu adalah faidah. Faidah itu adalah pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini apa. Masya Allah kan. Ya, antum bisa mengambil ilmu yang lebih luas daripada antum baca percakapan, ya. Lidah kita terbiasa dengan bahasa Arab, baca Quran itu udah terbiasa dengan bahasa Arab karena Al-Quran itu menggunakan bahasa bahasa Arab ya ikhwan. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam memahami eh, bahasa Arab itu sendiri. Jangan mengira pikiran kita pendek, bahasa Arab itu buat orang Arab, buat percakapan, buat jadi tour guide, mau jadi mutawif ketika ibadah umroh ataupun haji, ya biar kerja jadi TKI di Arab. Ya, itu pikiran yang pendek, pikiran yang dangkal dalam masalah ilmu lughah al-Arabiyah. Ya. Kalau kalau untuk itu hukumnya tidak wajib. Kalau kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, kita tahu. Ini menjadi wajib seperti itu. Ada yang ditanyakan? Yang itu Ustaz yang PR-nya itu Anda belum masih belum yang kan mudhof ilai tapi yang ada mu'annas tuh Ustaz. Nah, itu Anda belum sih, belum ngumpulin soalnya pas Anda lagi cari cuman masih ragu sih jawabannya. Itu Mudhaf wa ciri-cirinya mudhafun ilaih yang apa? Pertanyaannya apa? mencari mudhof yang mu'annas Ustaz. Yang ada muannasnya maksudnya begitu. Iya. Nah, itu kan yang ada yang namanya ada apa tamar butohnya tuh Ustaz. Iya. Kan mudah, sayyaratul mudiri misalkan. Yang di Al-Qur'an tapi Ustaz. Kalau di dalam Al-Qur'an ada banyak tuh. Nanti ya dibahas. Setelah ini nih. Ini Oh iya. kisi-kisi dulu nih. Oh iya. Ya, ya. Ini dulu ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya Ikhwan untuk pembahasan ini di pembahasan apa namanya kisi-kisi ikhtibar
di pertemuan yang akan datang. Nanti baru kita bahas tentang tugas kemarin, ya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu, ya. Jadi soalnya ada ayat Quran ya. Lalu berikutnya ya akan diberikan sertifikat ya soft copy. Ini baru ya. Program ini baru ya, kawan, ya. Sebelumnya kita tidak memberikan sertifikat. Tujuannya adalah tujuan kita untuk ilmunya, bukan sertifikat ya. Buat apa? Tapi karena melihat agar ikhwan sekalian termotivasi, nanti yang nilainya di atas KKM dari ikhtibar, KKM yang berapa? Khamsa wa sittun, ya, 65. Di atas 65 maka akan diberikan eh, sertifikat atau ijazah atau bahasa Arabnya ijazatun ya, terkait dengan atau syahadah ya, syahadah ya. Artinya sertifikat bahwa yang bersangkutan telah memenuhi dan mengikuti ikhtibar dengan predikat nilai, ada yang mumtaz, murtafi nilai 100, ada mumtaz ya 90 sampai 99, ada jayyid jiddan dari 76 ya sampai 89 ya. Jayyid, nah itu dari 65 sampai dengan 75 ya. Di bawahnya namanya makbul, di bawah 65 masih diterima, tapi kita tidak menerima itu ya, langsung rosip itu gagal ya. Akan tetapi nanti akan ada nilai tambahan ya, tugas-tugas itu menjadi tambahan nilai seperti itu ya. Fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, ikhwan, seputar ini dulu ya. Kisi-kisi ini dulu. Ustadz itu kan apa? Ditulis kan nanti kan soal ditulis pakai tinta hitam, terus jawaban Hmm. tinta biru. Nah, itu difoto, dikirim ke nomor Ustadz lagi. Tugas. Ya, tugasnya nomor tugas itu. Jangan Iya. nomor anak, nomor tugas. Kan Ya. ada tuh ya. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya. Kita butuh pertanyaan nih dari antum ya. Mafi soal insyaallah. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita No. lanjut ke ya, silakan. Nggak ada Ustadz. Oh, nggak ada. Kirain mau bertanya ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke penilaian. Terakhir ya. Penilaian ditinjau dari 3 poin. Poin yang pertama, ketepatan jawaban. Ya, antum mengerjakannya ya tepat jawabannya gitu ya. Jangan sampai salah. Ya, harus teliti dan semuanya harus diharokati. Ya, kan sudah diberikan kemudahan. Apa kemudahannya? Bisa lihat kitab, ya, bisa kerjasama, ya. Antum bisa kerjasama, silakan. Ya, misalkan Pak Fajar dengan Pak Andriana gitu ya. Nah, kerjasama ya. Jauh ya, Pak Fajar di mana tinggalnya? Bekasi. Oh, Bekasi. Pak Andriana? Ana di Depok Ustadz. Wah, di Depok. Jauh ya, jalur macet. Satu dapil. Satu dapil. Oh, satu dapil. Oh gitu, satu dapil. Iya, 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 iya. Ya. Dan itu nanti bisa ya berdiskusi. Silakan ya di ruang lain gitu ya, WhatsApp atau di via video call dan lain sebagainya, silakan saja. Yang penting nilainya betul ya, tepat gitu ya jawabannya. Jadi dimudahkan. Yang kedua, kecepatan dalam penyetoran.
Ya, kan tadi telah dijelaskan pukul 19.45 itu ada bimbingan dari Ana untuk menjelaskan soal-soal. Nanti 20.30 Zoom akan dimatikan dan antum fokus untuk menulis soal, menjawab jawaban, menjawab soal. Ya, ada waktu 20.30 sampai 21.30. Hanya 5 soal. Ya. Waktunya tidak artinya antum tidak sampai mengganggu insya Allah. Ya, untuk ngurusin istri gitu ya, ngurusin anak, ya, izin sehari saja gitu ya, untuk bisa fokus ya, untuk ikhtibar ya. Ini kecepatan penyetoran. Menyetorkan di pukul sebelum 21.30 misalkan jam 21.00. Nah, itu mendapatkan nilai lebih lagi tuh. Ya, menyetorkan lebih cepat itu lebih baik ya, tapi dengan ketepatan, tentunya ketepatan jawaban. Ya, lebih dari pukul 21.30 maka akan ada pengurangan. Pengurangan nilainya 0, sekian ya. Tidak banyak ya. Seperti itu. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Yang ketiga, kerapian. Dalam menulis. Jangan naik gunung, tulisannya turun gunung, jangan. Ya, dan jelas. Termasuk ketika difoto itu jangan sampai blur, berbayang, tidak jelas untuk dibaca, atau bahkan ada bayangan handphonenya. Nah, itu juga mempengaruhi juga. Harus rapih. Ya. Jadi benar-benar dimudahkan. Ya. Baik. Hal min soal. Ada yang ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya seputar ikhtibar dipersilakan. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, maafi soal insyaallah. Maafi soal. Alhamdulillah. Ya. Tidak ada pertanyaan. Insyaallah sudah siap ya di pekan depan ikhtibar. Ya. Anda yakin nilainya akan, kita sebenarnya bukan bicara nilai. Kita membicarakan bagaimana antum bisa menelaah lebih cepat ya dari soal-soal tersebut ya, itu berkaitan dengan susunan-susunan bahasa Arab yang sudah antum pelajari. Jadi ketika antum open book, antum sudah tahu titiknya di mana, letak-letak tentang susunan mudhof wa mudhofun ilaih itu di halaman berapa di dalam buku Durusul Lugha. Ya, kaidahnya ada di halaman berapa, mufradatnya ada di halaman berapa, ya. Nah, itu dia di antara faedah ikhtibar kita, ya. Bukan dengan hafalan saja, ya. Memang hafalan itu penting, tapi di waktu antum sekarang ini mungkin akan lebih banyak disibukkan dengan kegiatan kerja, mencari nafkah, mencari maisha, ya. Mengurusi anak, istri, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita prioritaskan untuk pemahaman bahasa Arab. Ya. Maafi soal? Maafi soal. Maafi soal. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, melanjutkan pertanyaan dari Pak siapa tadi? Ana Ustadz Andri. Oh, Pak Andri ya. Nah, Pak Andri tentang mudhof wa mudhofun ilaih yang ada muannasnya begitu ya? Nah, Ustadz. Ya. Ternyata di dalam ayat Al-Quran itu mudah. Intinya apa? Mudhofnya dia bermuannats. Ya. Kuncinya adalah mudhofnya saja yang bermuannats. Mudhofun ilaihinya itu dibebaskan mau muannats mau mudzakkar. Ya, dia tetap bagian dari muannats karena satu kesatuan. Contohnya di dalam surah Al-Qadar. Ya, suratul Qadari atau Qadri.
Ya. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatil apa? Lailatil apa? Qadri. 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 Yang mana mudhafnya, yang mana mudhafun ilaihinya? Lailatul Mudhaf. Lailatil mudhaf karena ada fi kan? Fi Iya, lail. Nah, lalu mudhafun ilaihinya yang mana? Qadri. Qadri. Ya. Masya Allah, begitu mudah. Ya. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Yang kalau yang itunya apa muannasnya di mana Ustaz ya? Nah, Lailah. Lailah ada tak marbutohnya tidak? Ada Lail. Lailati. Ini saya coba ini ya. Lailati. Lebih enak saya coba share di sini ya. Bentar ya ikhwan. Ya. Jadi Lailah ya. Jelas ya di situ Lailah itu mudzakkar apa muannas? Ustaz share screen apa enggak ya? Muannas. Belum kelihatan Ustaz. Ya sebentar. Saya coba share screen. Ada. Ya. Kalau Lailatul Qadrinya satu kelompok itu jadi muannas juga Ustaz ya? Iya, jadi mu'annas juga. Lailahnya karena ada Lailah ya, Hmm. jadi mu'annas ya. Jadi mu'annas. Oh iya, iya. Oh ya. Sepertinya tidak bisa. Jadi intinya seperti itu ya. Ya, ikhwan. Saya coba fotokan saja biar. Ya, ada lagi yang ditanyakan, silakan. Sembari berjalan. Ya, baik. Ini saya coba share. Ada tamar butohnya aja Ustaz ya cirinya ya, yang mudah nyarinya gitu ya. Iya, betul. Iya. Nah, nih Afwan ya, saya dari foto. Ya, ini saya garis bawahi. Ya, kata ini. Bentar. Jadi ada dua. Ada banyak ini sebenarnya. Yang pertama, yang ini. Ya. Yang kedua, Lailatul Qadri lagi. Ya. Yang ketiga, Lailatul Qadri lagi. Nah, Lailah itu yang ada tak marbutohnya. Nah, itu dia bagian dari mudhof yang bermuannas. Nah, berbeda dengan mudhof yang bermudzakkar. Nih, matla'il fajr. Ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya, matla'il fajri. Ya. Lalu mudhof wa mudhofun ilaih di dalam surah Al-Bayyinah ada juga yang mudzakkar tapi ya. Ya, kita kan yang dibahas kan muannas ya. Muannas itu tadi. Ahlil kitab. Nah, ini mudzakkar. Ya, ahlinya adalah mudzakkar. Ya. Fahim tum insyaallah. Fahimna insyaallah. Ustaz, kalau di Al-Quran ada nggak Ustaz yang tidak tak merduto tapi dia mu'annas seperti halnya di luar Quran? Di mana di dalam Al-Quran? Ya wabil khusus di Al-Quran gitu. Kalau di
luar Quran kan ada ya Ustaz ya, kalau Ya. tidak selalu marduto ya. Kalau di Quran apa Ada, komplit kan? tapi belum kita bahas ya. Oh iya. Pembahasannya adalah mudhof wa mudhofun ilaih dengan varian yang berbeda. Ya. Dengan varian yang berbeda, ya. Nah, surat apa itu? Ada, saya coba lagi ya, di surat Asy-Syams. Nah, kamu bisa lihat ya. Di dalam surat Asy-Syams. Ya. Ayat berapa? Ayat pertama. Ya, apa ayatnya? Bacaan ayatnya. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi waduhaha. Ya. Waduhaha itu artinya adalah duha syams. Duha syams. Tapi karena ha ya dia adalah domir ya. Bentuk variannya domir, bukan dalam bentuk kosakata langsung ya. Nah, itu juga termasuk bagian dari muannas ya, mudhof wa mudhofun ilaih dalam bentuk muannas. Itu belum kita bahas. Jadi nggak apa-apa, nggak usah pusing-pusing ya. Baik. Ya. Iya, Ustaz. Lalu di ayat 13 tuh kelihatan ya, naqatallahi. Naqata dia mudhaf. Pertama, ciri-cirinya tidak beralif lam. Yang kedua, ciri-cirinya dia tidak bertanwin meskipun harokatnya fathah karena terintervensi dari kosakata sebelumnya ya, kalimat sebelumnya ya. Jadi intinya naqata adalah mudhaf, mudhafun ilaih adalah Allahi. Sesuai dengan kaidah mudhafun ilaih. Yang pertama beralif lam. Yang kedua harokatnya kasrah. Kata Allah harokatnya kasrah. Ya, ini kaidah dasarnya ya, pondasinya seperti itu. Belum nanti masuk ke variannya. Varian Omikron, varian Delta. Nah, itu kan beda lagi tuh seperti itu, ya. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya, Wadduhaha. ya. Luas ya bahasa Arab itu. Wasyamsi soalnya muzakkar Ustaz ya, wasyamsi. Wasyamsi itu dia bukan mudzakkar, Oh, bukan muannas. ya. Tadi Oh yang gitu. dijelaskan, yang tidak Oh ada iya. tak marbuto tapi dia muannas kan. Tadi kan ada Oh yang iya, nanya iya. tuh. Saya yang nanya ya. Iya itu. Pak siapa namanya? Pak Fajar ya? Iya. Iya, Pak Fajar kan tadi nanya yang tidak ada tak marbuto tapi dia muannas. Yang mana? Asyams, demi matahari. Ya. Dan waktu duhanya matahari gitu ya. Ya. Di pagi hari, sinarnya di pagi hari. Ya. Seperti itu. Jadi syams itu dia tidak tak marbuto tapi dia muannas. Nah, karena Ya. apa Ustaz muannasnya kalau yang itu? Oh, luas lagi nanti ya. Muannasnya karena apa? Karena yang pertama tunggal. Ya. Benda-benda yang tunggal ya, biasanya dia menjadi muannas. Maksudnya tidak ada matahari kedua, matahari ketiga. Batu, hajarun, mudzakkar apa muannas? Muannas. Hajarun, nama orang Hajar, Siti Hajar. Hajarun, batu. Mudzakkar muannas. Muzakkar. Mudzakkar nggak ada tak marbutohnya, ya. Oh, enggak. Hajar. Iya. Kenapa? Karena di antaranya tidak ada tak marbutohnya. Lalu hajar batu ada banyak di muka bumi ini, gitu ya. Kalau matahari jumlahnya hanya satu, ya. Jumlahnya hanya satu, ya. Tidak ada yang lain. Bulan ada berapa? Ada banyak, masing-masing planet punya bulan. Ini yang dimaksud dengan syams, ya, tunggal, ya. Kalau bahasa Jawa setunggal kan begitu, ya.
Nah, lalu yang ketiga penyebabnya syams itu mu'annas karena ayat Quran. Ayat Quran yang menerangkan hal tersebut. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Allah fahimna. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, ikhwan. Ya. Terkait dengan mudhaf wa mudhafun ilaih, saya ingin memberikan satu kalimat. Ya. Kalimat ini berkaitan dengan mudhaf wa mudhafun ilaih juga. Hanya saja dengan bahasa yang lebih tinggi. Nah, saya coba share di sini. Mohon tunggu sebentar karena agak lama loadingnya. Mohon maaf ya. Ustadz izin Ya, tanya, kalau silakan. malaikat itu muzakkar apa muannas ya? Malaikat. Malaika dia mu'annas. Malaika. Kenapa? Karena malaika itu jamak. Ya. Afwan. Malaika itu jamak, dia bukan mu'annas, muzakkar, afwan. Muzakkar. Ya. Muzakkar. Ya. Jadi bukan mu'annas, ya. Nah, aslinya adalah malakun. Malakun itu artinya satu malaika. Nah, ya. Satu malaika. Ya. Jadi aslinya itu kita harus pahami dia malakun artinya Tuhan apa malaikat ya atau malaikat ya apa malaikat malakun itu satu malaikat apa malaikat kalau saya bertanya nih pada antum malaikat apa Makhluk Allah. Makhluk Allah. antum juga makhluk Allah Yang Hah? diberikan. Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya jangan makhluk Allah aja gitu ya iblis juga makhluk Allah kan begitu nah ya ini yang harus diperhatikan nah kalau malaika itu artinya para malaikat bentuknya majemuk ya dalam bahasa Arab malaika itu banyak kalau satu namanya malaku Jibril malaikat Jibril ya Mikail ya malaku Israfil tapi tidak ada malakun Israel nggak ada ya Israel nggak ada ya seperti itu ya fahimtum insyaallah Jibril juga nggak ada sih, Jibril. Jibril ada Ada. Jibril ada bahasa Arab itu ada dua Jibril dengan Jibril Sama ya, itu Ustaz. sama ya nanti kalau dialeknya ke barat-baratan jadi Gabriel gitu ya nah, sama itu satu wujud yang sama satu makhluk yang sama cuman dialeknya berbeda begitu fahimtum insyaallah Fahimna insyaallah. Enggak maksudnya ya apa? Pernah disebut malaikat Jibril itu malaku Jibril. Pernah disebut malaku iya Jibril gitu. betul malakun Jibril itu artinya satu malaikat Jibril bukan malaikatu Jibril artinya Jibril ada banyak gitu. Malaikat maut yang itu Namanya malakul maut namanya ya kan malakul maut malaikat maut itu malakul maut malakul maut ya malaikat maut
Jadi nama malaikat itu sudah menjadi kata serapan bahasa Indonesia kan dari bahasa Arab, ya. Sama seperti huruf jar, huruf kan bahasa Arab apa bahasa Indonesia, ya Ikhwan? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesia ada kan yang namanya huruf ya. Ya, Nah, cuman bedanya terjemahannya keliru. Huruf dalam bahasa Indonesia itu artinya satu huruf gitu ya. A itu namanya huruf. Nah, Iya. kalau bahasa Arab, A itu namanya harfun. Iya. Nah, kalau A, B, C, D itu namanya hurufun dalam bahasa Arab. Ya. Nah, ini perbedaan ini harus dipahami. Jangan sampai salah kaprah begitu. Ya, fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Nah, ini contoh mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, ini sudah yang lebih tinggi ya. Antum bisa terlihat di sini. Nah, saya dekatkan ya. Ya. Di sini ada sebuah kalimat. Coba antum baca, bisa di zoom in kan ya. Nah, silakan yang mau membaca Pak Andriana mungkin atau Pak Fajar. Siapa? Pak Pandu mungkin? Bisa terlihat tidak? Agak kecil, Ustaz. Agak kecil ya, saya dekatkan ya. Nah, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Iya. Coba bisa dibaca. Fa'ajaba Isa, Mm-mm. potong. Nah, nih. Ahammu, AA, kepotong-potong Ustaz di saya. potong-potong ya? Siyatin. Wasiyatin hiya. Wasiyatin hiya. Ahammu wasiyatin. Nah, kalau saya buka begini, bisa kelihatan nggak di zoom in? Diklik 2 kali aja. Bisa. Fa'ajab. Bisa ya? Fa'ajab. Nah, fa'ajaba Isa ahammu wasiyatin hiya. Ya. Nah, ada kata ahammu wasiyatin. Ya. Nah, ini harus diperhatikan nih. Ya. Bahwa susunan mudhaf wa mudhafun ilaih itu tidak selalu mudhafun ilaihinya beralif lam. Ya, tidak harus beralif lam. Contoh ya, kitabul mudarrisi, kan begitu ya? Ya, artinya bukunya guru. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Ya, mudhafun ilaih beralif lam. Nah, nanti akan antum pelajari di mana mudhafun ilaihinya tidak beralif lam. Nah, mudhaf kan tidak beralif lam dari awal, mudhaf yang di depan tuh. Kitabul mudarrisi, qalamul ustadzi, kan gitu ya. Nah, sayyaratul mudiri, lailatul qadari. Nah, sekarang akan ada di mana susunan itu, kaidah itu akan tersingkirkan sedikit demi sedikit. Ya. Contohnya ahammu wasiyatin. Nah, atau contoh lain qalamu ustadzin. Nah, kok mudhafun ilaihnya tidak beralif lam? Bukan pertanyaan banget itu. Kenapa demikian? Nah, itu nanti antum akan pelajari. Ya. Kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih kan dasarnya begitu ya. Mudhafnya tidak beralif lam, mudhafun ilaihnya beralif lam. Nah, sekarang mudhaf berarti tanpa alif lam, mudhafun ilaihinya tanpa alif lam juga. Ya, dengan varian yang berbeda. Ya, ternyata bahasa Arab luas. Pahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Iya. Nah, kalau di sini antum tahu tidak ini kalimat apa yang antum baca? Fa'ajaba Isa ahammu wasiyatin hiya isma' ya sya'bi
Al-maula ilahuna huwallahu al-ahadu. Huwallahul ahad. Nah, ini kita ambil faedahnya tentang mudhaf wa mudhafun ilaih ya. Tadi ahammu wasiyatin itu mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Tapi kalau kita lihat ya dari perkataan ini ya, fa'ajaba Isa, Nabi Isa bersabda. Ya. Nabi Isa bersabda. Ya. Kalau Nabi Isa bersabda kira-kira bukan Nabi Muhammad nih. Nabi Isa bersabda kira-kira nih ini dinukil dari mana nih? Pak Antum tahu? Nggak tahu Ustaz. Dari Injil berbahasa Arab. Ya. Dari apa? Dari Injil berbahasa Arab. berbahasa Arab. Kalau Injil itu masih ada Ustaz sampai sekarang. Bagaimana ya? Injil yang dimaksud dengan Injil itu adalah sabda Nabi Isa atau perkataan Nabi Isa. Wahyu yang turun kepada Nabi Isa itu namanya Injil. Ya, tapi ini pertanyaannya meluas ini. Pak siapa nih yang nanya nih? Pak Andriana ya? Oh iya, Pak Andriana. Saya persempit ya. Nah, kalau ditanya ada nggak Injil ya sampai sekarang? Ada. Tapi ya sudah dicampur dengan yang namanya Bible ya, Gospel ya. Artinya adalah kalau antum belajar kristologi ya di dalam Injil itu ada tulisan-tulisan yang diwarnai merah. Itu adalah sabda-sabda Isa, perkataan Yesus ya. Nah, itu Injil, tuh perkataan-perkataan Yesus itu Injil. Ya. Adapun yang tidak ada garis merahnya perkataan Yesus bukan perkataan Nabi Isa, itu namanya bukan Injil. Ya, namanya Bible. Ya, makanya di dalam Bible ada perkataan Nabi Isa, nukilan-nukilan Nabi Isa. Nah, itu Injil yang dimaksud. Wahyu yang Allah turunkan kepada Isa. Adapun Bible sendiri itu adalah yang membuat adalah klaim mereka adalah murid-muridnya Nabi Isa ya dan bapak-bapak gereja gitu ya yang mengklaim bahwa Nabi Isa ya adalah juru selamat seperti itu. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, ini kita lihat nih. Kalau antum lihat kalau dalam Injil antum cari ya Injil berbahasa Arab, cari Markus ayat 12. Nah, akan muncul tulisannya seperti ini. Fa'ajaba Isa ahammu wasiyatin hiya isma' ya sya'bi. Al-maula ilahuna huwallahul ahadu. Ya, apa artinya ikhwan? Fa'ajaba Isa. Isa bersabda. Isa bersabda. Isa berkata, ahammu wasiyatin hiya. Perintah yang terutama ialah. Perintah yang utama atau wasiat itu wasiat tahu ya, wasiat ya. Nah, wasiat itu perintah kan, ya. Perintah yang paling utama, ya. Wasiat yang paling utama, dia adalah isma' ya sya'bi. Artinya apa ya, Pak? Dengarlah, hai orang Israel. Dengarlah wahai orang Israel. Ya. Nah, wahai orang Israel. Ya, isma itu artinya dengarkan. Ya sya'bi itu adalah wahai umat Israel. Ya. Sya'ab itu artinya adalah sekelompok kaum atau sekelompok umat yang satu rumpun ya. Ya, pakai bahasa Ibrani semua gitu ya. Karena di zaman Yesus atau Isa itu menggunakan bahasa Ibrani. Ya. Ya sya'bi itu artinya adalah orang-orang Israel atau orang-orang Israelku gitu ya. Al-maula ilahuna huwallahul ahad.
Apa artinya? Tuhan kita adalah Tuhan yang Allah yang Maha Esa. Allah, ya, yang Maha Esa. Ya, Tuh kita. Tuhan yang Maha Esa. Coba bayangkan. Ini yang bicara siapa? Nabi Isa, bukan Bapak Pendeta, bukan bapak-bapak gereja gitu ya. Ini artinya aja belum benar nih. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, Al-Maula itu artinya adalah sesuatu yang maha tinggi, yaitu Tuhan, ya, adalah Allah, ya. Nah, cuman di dalam bahasa Arab kata Allah itu adalah sebuah nama. Di dalam literasi atau tafsiran para bapak-bapak gereja, Allah itu bukan nama, panggilan Tuhan. Ya, salah di situ. Udah salah. Al-Maula artinya adalah orang yang zat yang maha tinggi. Ya. Ilahuna, ya, ilahuna dari kata ilahun adalah sesembahan. Tuhan. Kami. Na itu kembali kepada nahnu, kami. Huwa artinya dia. Siapa dia? Allah. Makanya di sini diartikan dalam bahasa Indonesianya, Allah itu diartikan Tuhan. Padahal Allah itu sebuah nama di dalam bahasa Arab. Sebuah nama Al-Ahadu. Nah, ditambah lagi secara bahasa Al-Ahadu. Al-Ahadu itu artinya bukan wahid. Kalau wahid artinya satu, kedua, tiga, empat, lima. Nah, itu namanya wahid. Ada satu, ada dua, ada tiga. Ya. Kalau awal, mungkin pernah dengar ad-darsul awal di pelajaran kita kan. Itu artinya apa? Artinya awal itu pertama. Kedua, ketiga, keempat. Nah, ada selanjutnya. Tapi kalau ahad dalam bahasa Arab tidak ada selanjutnya. Artinya hanya satu, nggak ada yang lain. Ya, itu makna al-ahadu. Ya, esa artinya nggak bisa tritunggal, nggak bisa. Seperti itu. Kalau kita belajar bahasa Arab, wah faedahnya luar biasa. Antum bisa pelajari ya secara bahasa itu Injil ya. Sebelum antum pelajari itu ya tentunya harus belajar tauhid dulu yang kuat seperti itu. Fahim tum insyaallah. Ini emang Injilnya bahasanya bahasa Arab Ustaz ditulis gitu. Iya, iya. Injil itu ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Bahasa aslinya Injil itu ada Bible itu adalah bahasa Ibrani. Ya, karena Yesus menggunakan bahasa Ibrani akan tetapi ya ditulis oleh orang-orang para pengikut Yesus Kristus di mana Nabi Isa setelah wafat dipengaruhi oleh kepemimpinan orang-orang Romawi, bahasa Yunani karena yang menyalib Yesus itu adalah bangsa Romawi, raja Romawi. Ya, maka kitab-kitab Injil itu, Bible itu yang dibuat oleh mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Disitulah yang menjadi patokan mereka. Ya, Injil yang digunakan yang ada di dalam Vatikan itu adalah Injil menggunakan bahasa Yunani. Ya, bukan bahasa Ibrani lagi. Ya, paham Nabi Isa-nya nggak wafat kan Ustaz ya? Kenapa? Tadi kan Nabi Isa-nya wafat Ustaz. Nggak wafat kan itu kan diangkat kan itu. Kalau dalam Islam. Oh. Dalam Islam. Kalau di dalam umat Nasrani itu ada tiga, panjang lagi nanti. Ada sekte di mana mereka meyakini Nabi Isa diangkat. Ya, tapi tetap Nabi Isa itu adalah bagian ruhnya Allah katanya. Jadi Allah memberikan ilmu atau ruhnya sebagiannya kepada makhluknya yaitu Nabi Isa. Seperti itu. Ya. Pahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Baik. Karena insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Ya. Dan insyaallah sudah siap ya untuk pekan depan ya, ya ikhwan.
Insyaallah. Insya Allah. Ya, menarik ya. Kira-kira antum sekalian tertarik tidak dengan pembahasan-pembahasan ini ya, agar kita bisa ya nambah ilmu lah, bukan hanya kaidah-kaidah bahasa Arab saja. Bagaimana? Iya Ustaz. Tertarik. Ustaz. Tertarik, Ustaz. Nah, itu yang apa Nabi Isa kan Aramaik kemarin kata Ustadz itu. Iya, Nah ininya kok Aramaik. Ibrani. Nah itu juga bingung sih. Aramaik itu dia seperti ini. Kalau dalam bahasa Ibrani itu seperti bahasa Indonesia. Bahasa Sunda itu seperti bahasa Aramaik. Paham ya sampai di sini? Jadi bahasa desa. Bahasa desanya Nabi Isa di Nazaret namanya, salah satu kota desa di Bethlehem ya, itu menggunakan bahasa Aramaik ya. Orang Yahudi yang menggunakan bahasa Aramaik. Jadi orang Yahudi kan macam-macam, ada Yahudi Saduki, ada Yahudi Farisi, suku-sukunya macam-macam. Nah, ini ada Bani Israel dari suku Farisi ya, menggunakan bahasa Aramaik ya. Bahasa Aramaik ini ya bahasa sub atau bahasa daerahnya bahasa Ibrani seperti itu. Ya, masih satu rumpun kayak kita kan, bahasa Betawi dengan bahasa Indonesia kesamaannya wah luar biasa gitu ya. Nah, seperti itu, bahasa Betawi itu adalah bahasa Aramaik, bahasa Ibrani itu adalah bahasa Indonesia. Paham Ya, tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Saat itu apa Nabi Isa kan terangkat, tapi di Quran bukan tetap tertulisnya wafat juga, di wafa itu terangkat. Jadi wafatnya itu beda makna. Ustaz ya. Wafat. Iya kalau nggak salah ya Ustaz ya, nggak tahu lah. Kalau nggak salah kata terangkat itu wafa juga ya di situ ya. Sehingga kan jadi Kalau artinya yang iya jadi artinya kata wafatnya itu yang berbeda ini. Sebenarnya wafatnya yang dimaksudnya sebenarnya terangkat, cuman kita ya bukan kita, orang-orang itu orang yang menyimpang itu mengartikannya mati lah gitu. Ini ya. pertanyaan tidak tahu Ustaz. Oh iya. Mungkin untuk jawaban singkat dulu ya, karena waktunya terbatas. Jawaban singkat yang saya ketahui adalah memang ada di dalam surah Maryam ya, di mana pada hari ini aku dilahirkan, pada hari ini ya, yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, diartikan berbeda. Pada hari ini aku dilahirkan, pada hari ini aku diwafatkan, dan pada hari ini aku dibangkitkan. Nah, kata diwafatkan itu bukan dalam proses penyaliban dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surat Maryam. Tapi Nabi Isa wafat itu nanti setelah Nabi Isa turun dari langit ke Menara Putih untuk membunuh Dajjal lalu hidup sampai Nabi Isa wafat di bumi. Itu namanya definisi amutu. Aku akan mati. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari di mana aku akan dibangkitkan. Ya, kapan dibangkitkannya? Bukan ketika penyaliban lalu nanti Roh Kudus menempelkan kepada Nabi Isa lalu hidup kembali, bukan. Tapi dibangkitkan ketika ditiupkan sangkakala kedua dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini pembahasan yang menarik. Insya Allah setelah ikhtibar lah kita, biar nggak jenuh ya, biar nggak pusing, antum mengerjakan tugas, tenang, rileks, dan oh ini faedahnya banyak ya. Saya coba untuk mengkait-kaitkan dengan ilmu-ilmu yang penuh dengan keingintahuan agar antum sekalian bisa lebih semangat. Paham tuh insya Allah? Fahimna insyaallah. Insya Allah. Insyaallah. Ya. Baik, mungkin ini di pertemuan yang pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dipersiapkan, mohon kehadirannya ya teruntuk pekan depan ya. Kalau bisa diusahakan hadir ya dan mengikuti ikhtibar ya. Baik, ini mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita dan semoga Allah berikan petunjuk serta keistiqomahan dalam menuntut ilmu lughah al-Arabiyah. Ya, kita akhiri
Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.